Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy SWAT Family yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati renungan pagi hari ini yang saya beri judul Roh Kudus itu dopingnya orang percaya. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan, buat pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi. Kalau pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh membuka telinga rohani kami dan hati kami untuk kami boleh mendengarkan dan menyimak dengan baik firman yang akan disampaikan dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, melanjuti khotbah Bapak Gembala tentang doping ya, yang digunakan para atlet di dalam setiap kompetisi olahraga. Ya, mari kita selusuri tentang doping, bukan di dalam dunia olahraga, tetapi dunia spiritual kita. Sekilas mengenai doping dalam dunia atlet adalah penggunaan zat terlarang untuk menaikkan kekuatan fisik ya bagi atlet tersebut yang akan bertanding. Jadi mereka menggunakan zat terlarang untuk menaikkan fisik mereka agar mereka tetap kuat untuk melewati setiap pertandingan-pertandingan yang ada. Tetapi itu adalah perbuatan yang curang ya. Dan efeknya juga nggak bagus untuk kesehatannya nanti. Lalu di dalam kehidupan orang percaya, doping merupakan penyemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan doping orang percaya itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus adalah pendamping dan pembimbing kita. Oleh sebab itu, pertahankan api Roh Kudus agar tidak padam. Karena api Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan semangat dan roh yang selalu menyala-nyala. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya semangat antusias dan kesungguhan dalam melayani pekerjaan Tuhan, agar kita tidak kendor dalam kerajinan, melainkan memelihara roh yang berkobar-kobar atau roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doping dari roh yang menyala-nyala adalah pertama, semangat yang membara, menekankan keinginan yang kuat dan antusias untuk menyenangkan Tuhan, melakukan kehendaknya dan memuliakan namanya. Bukan hanya dalam tindakan lahiriah saja, tetapi juga dorongan dari dalam hati, di dalam diri kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, doping dari Roh Kudus yang menyala-nyala itu membuat kita tidak malas atau mundur dalam pelayanan. Jangan careless cari-cari alasan, melainkan terus bersemangat dan bertekun mengerjakan tugas pelayanan dengan giat dan sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda dan mengabaikan. Yang ketiga, doping dari roh yang menyala-nyala adalah menjadi pendorong yang kuat dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan pengorbanan di dalam pelayanan. Jadi ketika kita melayani ada gesekan atau ada pertentangan, nah kita pakai nih doping yang dari Roh Kudus untuk selalu menjadikan kita ingat lagi akan pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita tuh
menjadi tenang. Kita nggak akan terjadi bentrokan-bentrokan. Kita dapat mengendalikan diri kita agar kita tidak berselisih dengan rekan sekerja kita. Yang keempat, membantu menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga pelayanan menjadi lebih berarti dan berbuah, menghasilkan generasi-generasi penerus. Nah, doping dari Roh Kudus ini ya memberikan kita terus berhubungan intim dengan Tuhan agar kita dapat menjadi sesuatu yang memberikan contoh kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Yang kelima, menjadi pelaku firman dan hidup di atas rata-rata. Kita jangan hanya datang beribadah, hanya mendengar, menjadi pendengar yang manis, ya, menjadi penyuka. Setiap khotbah dari mana-mana siapa aja yang kita dengar. Tetapi kita harus lebih lagi menjadi pelaku firman. Dan kita hidup di atas rata-rata orang-orang yang lainnya. Dengan demikian, roh yang menyala-nyala alias doping dari Roh Kudus, kita dapat melayani Tuhan dengan sukacita, semangat yang berdampak positif, serta terus bertumbuh dalam iman dan kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat renungan pagi hari ini di mana kami memerlukan doping yang daripada Roh Kudus Tuhan untuk kami terus menyemangati roh kami agar roh kami tidak padam ya Tuhan, dan kami terus dapat berkarya Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah sepanjang hari ini kami menyerahkan roh, tubuh, hidup, jiwa kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.